Nama saya Sylvester Hermana Proyek Pasuruano, kelas nanti nomor 36. Pada kali ini saya ingin berbicara tentang Sumpah Pemuda yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Selamat pagi, yang saya hormati para hadirin dan menonton semua. Pada 28 Oktober, kita memperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah, golongan, suku, ras, dan agama berkumpul untuk membuat ikrar atau sumpah, yaitu Sumpah Pemuda, yang digunakan untuk membangkitkan semangat pemuda dalam melawan penjajah. Isi Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan isi Sumpah Pemuda, ini merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pengamalan Pancasila sila ketiga dalam Sumpah Pemuda yaitu cinta tanah air, rela berkorban, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, pada saat pembentukan Sumpah Pemuda yang melibatkan para pemuda dari berbagai daerah, golongan, suku, ras, dan agama, juga merupakan pengamalan sila ketiga. Kita sebagai pemuda yang sekarang Indonesia telah merdeka juga harus tetap menjaga persatuan Indonesia yang merupakan pengamalan Pancasila sila ketiga. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga persatuan Indonesia, seperti melestarikan budaya Indonesia. Dan tidak hanya budaya suku kita sendiri atau daerah kita sendiri yang dilestarikan, namun juga daerah lain seperti budaya suku Baduy dan lain-lain. Selain itu, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sebenarnya, boleh saja menggunakan bahasa suku atau daerah sendiri, tapi kita juga harus ingat bahwa kita dari Sabang sampai Merauke disatukan dengan perjuangan menjadi bangsa Indonesia yang bahasanya bahasa Indonesia. Walaupun sekarang Indonesia merdeka, pasti akan ada ancaman kembali. Maka dari itu, kita juga harus rela berkorban jika bangsa dalam bahaya agar bangsa tidak terpecah. Satu lagi yang paling penting, bangsa Indonesia penuh dengan keragaman, baik itu daerah, golongan, suku, dan lain-lain. Namun kita juga harus tetap bersatu, seperti bekerja sama tanpa memunculkan keragaman. Karena keragaman di Indonesia dipersatukan menjadi bangsa Indonesia, yang keragaman itu merupakan keunikan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan persatuan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia yang telah susah payah didapatkan dari perjuangan para pahlawan dan pemuda Indonesia. Jadi, sebagai para pemuda, mari kita harus tetap mempertahankan persatuan dan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara. Dan semoga sampai di masa mendatang masih banyak pemuda yang tetap mempertahankan semangat pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, agar kemerdekaan Indonesia dapat dinikmati sampai masa mendatang. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.